Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai metabolisme pada protein. Metabolisme pada protein itu terbagi menjadi dua jenis, ada anabolisme dan ada katabolisme. Kalau anabolisme itu dia lebih ke pembentukan asam amino menjadi protein. Jadi sintesis asam amino menjadi protein. Kalau katabolisme dia itu lebih seperti pemecahan ikatan peptida pada protein menjadi asam amino. Nah, prosesnya yang kita bahas terlebih dahulu itu ada katabolisme. Berdasarkan tahapan ini dapat kita lihat kalau amino asid atau asam amino kemudian disintesis protein, maka dia akan menjadi protein, dan di sini akan terjadi proses anabolisme. Kemudian protein ini dipecah, breakdown of peptide bonds, kemudian dia pecah ikatan peptidanya dan menjadi asam amino. Dan amino ini ditambahkan kofaktor, maka dia akan menjadi turunan asam amino. Dan di asam amino ini untuk menjadi urea atau karbon ini, maka dia harus melewati melalui 3 proses atau 3 tahapan. Ada transformation, deamination, decarboxylation. Jadi tahapan pertama ini, tahapan katabolisme pada asam amino itu kita lihat di sini. Di sini ada proses transminasi. Nah, pada tahapan pertama katabolisme itu sebagian besar asam amino adalah pemindah gugus alfa amino ke gugus alfa ketoglutarate. Jadi dari gugus amino ini dipindahkan asam aminonya menjadi ke gugus alfa ketoglutarate. Nah, produknya itu adalah asam alfa keton, berasal dari asam amino asalnya dan glutamat. Nah, alfa ketoglutarate ini itu berperan unik dalam metabolisme asam amino. Dia itu menerima gugus asam amino dari asam amino yang lain, sehingga dia menjadi glutamat ini. Kemudian pemindah gugus amino dari satu rangka ke karbon rangka lainnya itu dikatalisis oleh enzim. Jadi reaksinya itu dikatalisis oleh enzim. Nah, enzimnya itu disebut dengan aminotransferase. Enzim itu ditemukan di dalam sitosol dan mitokondria di seluruh tubuh, terutama yang terdapat di hati, ginjal, usus, dan otot. Nah, aminotransferase itu mengkatalisis asam amino yang lain. Jadi ada reaksi dekatalisis selama katabolisme asam amino, yaitu ada alanin aminotransferase ALT, kemudian ada aspartat aminotransferase atau AST, kemudian PLP pyridoxal fosfat gitu. Terus mekanisme kerja aminotransferase itu, semua aminotransferase itu memerlukan koenzim pyridoxine fosfat dengan vitamin B. Kemudian yang secara kovalent itu berdekatan dengan gugus amino dari residu lisin yang di tempat aktif enzim. Nah, aminotransferase itu bekerja dengan memindahkan gugus amino dari asam amino ke bagian pyridoxine ke enzim. Nah, hasilnya diperoleh itu adalah pyridoxamin fosfat. Nah, pyridoxamin akan membentuk koenzim yang kemudian akan bereaksi dengan asam alfa keton atau membentuk asam amino, dan pada saat bersamaan menghasilkan bentuk aldehid asal dari koenzim tersebut. Nah, reaksi transminasi yang tadi itu ingat ya, dikatalisis oleh enzim transminase atau aminotransferase. Jadi proses transminasi ini proses yang mana suatu gugus amino dipindahkan, contohnya itu dari glutamin menjadi suatu ketoasid itu, dan reaksi ini menghasilkan asam amino yang terkait dan ketoglutarate gitu. Terus aminotransferase itu mengkatalisis apa aja, ada glutamat menjadi ketoglutarate, kemudian aspartam menjadi OAA, alanin menjadi pirufat, dan semuanya itu melibatkan ketoglutarate menjadi glutamat. Jadi ini kayak pembentukan glutamat dari alfa ketoglutarate. Terus setelah itu ada reaksi kombinasi dari aminotransferase dan glutamat tadi, yaitu transdeaminasi. Nah, reaksi ini terjadi pada mitokondria gitu. Terus tahapan selanjutnya itu ada glutamat dehidrogenase. Glutamat dehidrogenase ini
adalah deaminasi oksidatif pada asam amino. Berlawanan dengan reaksi transminasi yang memindahkan gugus amino deaminasi oksidatif oleh glutamat ini, yaitu menyebabkan pelepasan gugus amino sebagai amonia bebas NH3. Nah, reaksi ini tuh terutama terjadi di hati dan ginjal. Reaksi ini tuh juga menyediakan asam alfa keto yang dapat masuk ke dalam jalur utama metabolisme energi dengan amonia, yang merupakan sumber nitrogen dalam sintesis urea hepatik. Nah, terus selanjutnya ada sebenarnya intinya cuma itu. Tapi di sini karena ada urea cycle, nanti ini hasil dari amonia bebas dari hasil glutamat ini, dia akan menuju ke transport amonia ke hati. Akan tetapi bagi beberapa hewan itu, amonia yang ditransportkan ke hati itu bersifat toksik. Jadi amonia harus diubah menjadi urea. Nah, urea ini terjadi di dalam hati. Amonia ini diubah menjadi glutamin, terus transport ke hati. Kenapa harus diubah menjadi glutamin? Karena glutamin ini tidak bersifat toksik, artinya dia bersifat netral dan dapat lewat melalui sel membran secara langsung. Dan juga berfungsi untuk sumber gugus amino pada berbagai reaksi biosintesis. Gitu. Jadi amonia itu selain amonia di hati juga ada amonia yang digunakan untuk otot yang ada di otot kita. Jadi gugus amino itu ditransfer ke pirufat atau produk dari glikolisis untuk menjadi alanin yang dikatalisis oleh alanin aminotransferase. Gitu. Untuk selanjutnya, kenapa harus urea? Kenapa apa hubungannya protein dengan urea sebenarnya? Nah, nitrogen yang ada di sini, yang ada di urea ini, itu merupakan asam amino aspartat dan dari NH4+ gitu. Jadi atom C yang dimaksud di sini diubah menjadi NH4+ urea cycle dan ada karbon skeleton. Kemudian kalau mau mengubah dia menjadi asam lemak, ya harus disintesis asam lemak dulu. Kalau dia mau menjadi glukosa, mau memperoleh produk glukosa dari protein ini, maka dia harus melewati proses gluconeogenesis dan begitu sebaliknya. Nah, apa sih maksudnya adanya karbon skeleton ini? Apa maksudnya karbon skeleton? Nah, pada umumnya kalau degradasi asam amino itu dimulai dengan pelepasan gugus amino itu sendiri. Itu akan menghasilkan kerangka C ini. Nah, kerangka C ini dapat diubah menjadi senyawa antara metabolisme dalam tubuh kita. Jadi kita kan dalam tubuh kita juga membutuhkan ketan badis, ATP, kemudian kolesterol gitu kan. Nah, terus kalau anabolisme ini sebenarnya kebalikan dari katabolisme. Kalau katabolisme itu dia pemecahan protein menjadi asam amino dengan hasil yang diperoleh berupa sel. Kemudian kalau anabolisme itu dari sel menjadi molekul atau polimer atau molekul gitu. Jadi kayak misalnya ini ada small molecules, kemudian diubah menjadi macromolecules dengan bantuan intermediate pirufat, kemudian dengan TCA cycle, asam amino, TCA cycle intermediate, kemudian dari makromolekul ini diubah menjadi polimer dengan bantuan ADP plus PI, kemudian membutuhkan energi ATPI gitu. Jadi sebenarnya adalah kebalikan dari ini. Terus kalau suku darah itu di dalam mitokondria, dan tahapannya itu ada sekitar 5 tahapan. Dan yang pertama itu adalah pembentukan karbonil fosfat yang ada di sini. Kalau misalnya nanti gambarnya ini gak kelihatan, bisa dilihat di Google Drive. Kalau nggak gitu di Google ya, siklus ureanya, karena ya intinya sama aja kok, tahapannya sama aja. Yang pertama itu pembentukan karbonil fosfat. Nah, pembentukan karbonil fosfat ini pembentukan oleh karbonil fosfat sintase 1 CPS. Jadi dia itu membentuk karbonil fosfat terlebih dahulu dengan bantuan karbonil fosfat sintetis. Dilakukan melalui pemecahan 2 molekul ATP. Nah, amonia yang digabungkan dengan karbonil fosfat terutama disediakan melalui deaminasi oksidatif glutamat oleh glutamat dehidrogenase atau
mitokondria. Dan pada akhirnya, nitrogen tersebut yang berasal dari amonia ini menjadi salah satu nitrogen urea. Nah, karbonil fosfat sintetase 1 ini memerlukan N-asetilglutamat. Nah, sebagai aktivator listrik positif. Nah, karbonil fosfat sintetes ini dia itu berpartisipasi dalam biosintesis pirimidin. Dan reaksi ini tuh tidak memerlukan N-asetilglutamat dan terjadi di dalam sitosol. Nah, kemudian ada tahapan yang kedua. Tahapan kedua itu apa? Pembentukan sitrulin. Pembentukan sitrulin itu bagian dari karbonil dari senyawa karbonil fosfat yang akan ditransfer ke ornitin oleh enzim. Ornitinnya ada di sini ya. Akan ditransfer ke ornitin. Nah, melalui dengan enzim transkarbamylase atau OTC. Nah, ketika fosfat energi tinggi dilepas sebagai fosfat anorganik, nah, produk reaksinya itu berupa sitrulin dan dibawa ke sitosol. Senyawa ini tuh tidak disatukan ke dalam protein sel karena tidak ada kodon. Di dalam protein itu, dalam bahasa nitrogen ada kodon sama antikodon kan ya. Tuh, jadi si sitrulin ini dia tidak disatukan ke dalam protein sel karena tidak ada kodon untuk asam amino ini. Ornitin ini dihasilkan kembali pada setiap putaran siklus urea yang kebanyakan dengan cara seperti regenerasi oksaloasetat dengan sejumlah reaksi dalam siklus asam citrat. Proses yang ketiga adalah sintesis arginosuksinat. Sintesis arginosuksinat itu ada di sini ya. Nah, arginosuksinat sintetasi itu menggabungkan sitrulin dengan aspartat. Jadi sitrulin yang ada di sini digabungkan dengan aspartat di sini untuk menghasilkan arginosuksinat. Kemudian gugus alfa amino dari aspartat ini dia menyediakan nitrogen kedua yang pada akhirnya bergabung dengan urea. Pembentukan arginosuksinat ini dilakukan melalui pemecahan ATP menjadi AMP dan pirofosfat atau PPI. Nah, ATP tersebut itu merupakan molekul ATP ketiga dan terakhir yang dipakai dalam pembentukan urea ini. Setelah itu tahapan yang keempat ada pemecahan arginosuksinat menjadi arginin dan fumarat. Nah, arginosuksinat ini dipecah oleh arginoksusinat rease oleh enzim arginoksusinat rease untuk menghasilkan arginin dan fumarat ini. Arginin itu dibentuk melalui reaksi yang berperan sebagai prekursor antara urea. Kalau fumarat itu dihasilkan dari sukses urea yang akan dihidrasi menjadi malat sehingga membentuk hubungan dengan beberapa jalur metabolisme. Selanjutnya, pemecahan arginin menjadi ornitin. Nah, arginasa enzim yang digunakan untuk memecah arginin menjadi ornitin ini itu hanya terjadi di dalam hati. Jadi sementara di jaringan lain seperti ginjal, kemudian dalam sintesis melalui reaksi ini tuh hanya hati yang dapat memecah arginin. Dengan demikian akan mensintesis urea tersebut. Nah, hasil urea ini akan berdifusi dari hati dan diangkut melalui darah ke ginjal yang akan berdifiltrasi dan diekskresikan ke dalam urin. Dan sebagian urea itu berdifusi dari darah ke dalam usus yang dipecah menjadi CO2 dan NH3 oleh urease bakteri tersebut. Nah, amonia ini tuh sebagian akan menghilang melalui feses atau kotoran, dan sebagian lagi akan diserap kembali ke dalam darah pada pasien gagal ginjal. Kadar urea itu di dalam plasma meningkat sehingga meningkat pemindahan urea yang besar dari darah ke dalam usus. Kerja urease usus itu pada urea ini itu secara klinis penting karena menjadi sumber amonia sehingga berperan dalam hiperamonemia yang sering ditemukan pada pasien. Pada pemberian neomycin oral itu akan mengurangi bakteri usus yang berperan dalam pembentukan
NH3 ini. Untuk pengaturan siklus urea sendiri itu N-asetilglutamat atau NAG merupakan aktivator yang penting untuk karbonil, fosfat, sitase atau CP1. Nah, tahapan itu yang akan membatasi laju siklus urea. Nah, N-asetilglutamat ini disintesis dari asetil-CoA dan glutamat oleh N-asetilglutamat sintase. Itu. Nah, siklus ini itu juga diatur agar tersediaan substrat, pengaturan jangka pendek, dan induksi enzim jangka panjang. Siklus Krebs ini atau langkah-langkah dari siklus Krebs ini dimulai dengan setelah glikolisis ini, setelah proses glikolisis ini menghasilkan pirufat. Nah, pada organisme ini, pada molekul pirufat ini yang aerobik ini, kemudian yang terkarboksilasi untuk membentuk asetil CoA dan CO2. Nah, apa sih dekarboksilasi itu? Dekarboksilasi oksidatif pirufat itu membentuk hubungan antara glikolisis dengan siklus asam sitrat. Nah, dari glikolisis oksidatif ini untuk asetil-CoA dan CO2 itu dikatalisis oleh pirufat dihidrogenase. Kemudian dari satu molekul glukosa, dua molekul pirufat itu terbentuk yang masing-masing membentuk satu asetil-CoA bersama dengan satu NADH pada akhir oksidasi pirufat. Nah, asetil-CoA yang terbentuk itu dari oksidasi pirufat, kemudian dia juga dari metabolisme asam lemak dan jalur asam amino, kemudian masuk ke dalam siklus asam sitrat. Nah, langkah pertama dalam siklus asam sitrat ini atau siklus Krebs ini itu ada kondensasi asetil-CoA dengan oksaloasetat. Jadi langkah pertama dari siklus asam ini itu bergabungnya senyawa 4 karbon oksaloasetat, kemudian dan senyawa asetil-CoA 2 karbon. Nah, oksaloasetat itu akan bereaksi dengan gugus asetil dari asetil-CoA dan air dan menghasilkan pembentukan asam sitrat senyawa 6 karbon CoA. Kemudian reaksi dikatalisis oleh enzim sitrat sintase yang mengkondensasi gugus metil asetil-CoA dan gugus karbonil oksaloasetat menghasilkan sitril-CoA. Nah, menghasilkan sitril-CoA ini kemudian dipecah kembali menjadi koenzim A bebas dan membentuk sitrat. Nah, ini ya tahapan keduanya setelah menjadi asetil-CoA dari glikolisis kemudian menjadi pirufat dan pirufat menghasilkan CO2 dan asetil-CoA, kemudian ada tahapan kedua yaitu menghasilkan sitrat. Setelah itu ada isomerisasi sitrat menjadi isositrat. Nah, sekarang pada langkah ini tuh sitrat diubah menjadi isositrat melalui pembentukan intermediat cis asonitase. Jadi sitrat menjadi isositrat itu harus melewati ini. Jadi dia itu ada proses isomerisasi. Dari sitrat kemudian diisomerisasi menjadi cis asonitat, kemudian diisomerisasi kembali menjadi isositrat. Nah, reaksi ini itu dikatalisis oleh enzim asonitase. Nah, reaksi ini juga berlangsung melalui proses 2 langkah, di mana langkah pertama itu melibatkan dehidrasi sitrat menjadi cis asonitase. Langkah 2 itu melibatkan dehidrasi cis asonitase menjadi isositrat. Kemudian langkah yang ketiga. Nah, langkah yang ketiga itu dari siklus asam sitrat adalah yang pertama dari 4 reaksi oksidasi reduksi. Jadi di sini tuh ada reaksi reduksi sama oksidasi. Kemudian di isositrat itu juga mengalami dekarboksilasi oksidatif untuk membentuk senyawa berkarbon 5 kata glutarat dan menghasilkan. Jadi di sini dari isositrat kemudian mengalami dekarboksilasi oksidatif menjadi alfa kata glutarat yang dikatalisis oleh enzim isositrat dehidrogenase. Nah, reaksi ini tuh seperti reaksi kedua, ada reaksi 2 langkah dari sini, kemudian dari sini. Kemudian langkah pertama itu isositrat didehidrogenasi menjadi oksalosuksinat. Kemudian langkah kedua itu melibatkan dekarboksilasi oksaluksinat menjadi ketoglutarat. Jadi sebenarnya di sini itu ada oksaluksinat baru menjadi alfa ketoglutarat. Nah, di pembentukan ini itu ada NADH, sedangkan langkah kedua di pembentukan isositrat menjadi oksaluksinat itu menggunakan NADH, sedangkan langkah yang kedua itu melibatkan pelepasan CO2 yaitu untuk menjadi alfa ketoglutarat.
Langkah selanjutnya itu ada dekarboksilasi oksidatif dari keton-glutarat. Dekarboksilasi ini melibatkan reaksi oksidasi reduksi di mana alfa keton-glutarat yang oksidatif dekarboksilasi itu akan membentuk senyawa 4 karbon, suksinil-CoA dan CO2. Suksinil-CoA dan CO2 yang dihasilkan ini dari alfa keton-glutarat. Nah, reaksi ini tuh bersifat irreversible atau nggak bisa dibolak-balik dan nggak bisa kembali lagi, dan dikatalisis oleh enzim keton-glutarat dehidrogenase dan ditemukan di dalam mitokondria. Reaksi ini tuh mirip dengan dekarboksilasi oksidatif pirufat dengan melibatkan reduksi NAD+ menjadi NADH. Selanjutnya ada langkah yang kelima, dari suksinil-CoA menjadi suksinat. Nah, langkah berikut ini tuh suksinil-CoA mengalami reaksi hemat energi, di mana suksinil-CoA itu dipecah untuk membentuk suksinat. Nah, reaksi ini disertai dengan fosforilasi guanosin difosfat atau GDP menjadi guanosin trifosfat atau GTP. GTP yang terbentuk kemudian dengan mudah mentransfer gugus fosfat terminalnya ke ADP membentuk molekul ATP. Nah, reaksi ini dikatalisis melalui enzim suksinil-CoA sintase. Jadi setiap reaksi biomolekul itu pasti ada katalisnya, bisa jadi ada katalis dari enzim untuk reaksi sintesis biokimia. Kemudian untuk dehidrasi suksinat menjadi fumarat, dari suksinat ini menjadi fumarat. Nah, itu langkahnya suksinat yang terbentuk dari suksinil-CoA kemudian dihidrogenasi menjadi fumarat. Nah, yang dikatalisis melalui enzim suksinat dehidrogenase yang ditemukan di dalam intramitokondria. Jadi ini tuh salah satunya langkah dihidrogenasi dalam siklus asam citra di mana NAD+ tidak ikut berpartisipasi. Sedangkan pada sebelumnya NAD+ itu ikut berpartisipasi. Nah, FADH yang ada, sedangkan suksinat untuk menjadi fumarat ini dia membutuhkan FADH. Flavin adenine dinuklu tidak, itu FAD bertindak sebagai akseptor hidrogen mengakibatkan pembentukan VADH2 ini. Dia tidak menggunakan NAD, tetapi dia menggunakan FAD untuk membentuk FADH. Nah, FADH ini memasuki rantai transfer elektron melalui kompleks mentransfer elektron ke ubiquinon. Jadi akhirnya membentuk 2 ATP. Setelah itu ada langkah yang ketujuh, dari fumarat menjadi malat. Dari fumarat kemudian menjadi malat. Kemudian fumarat itu terhidrasi secara reversibel untuk membentuk L-malat dengan adanya enzim fumarat hidratase. Jadi fumarat menjadi malat itu membutuhkan enzim fumarat hidratase karena merupakan reaksi reversibel. Jadi L-malat ini melibatkan hidrasi. Sedangkan pembentukan fumarat itu dehidrasi. Nah, langkah yang terakhir, langkah yang ke-8. Ini ada dehidrogenasi L-malat menjadi oksaloasetat. Malat kemudian menjadi oksaloasetat. Nah, di sini itu langkah terakhirnya itu sama dengan yang sebelumnya. Dia merupakan reaksi oksidasi reduksi di mana L-malat itu dehidrogenasi menjadi oksaloasetat dengan adanya L-malat dehidrogenase. Kemudian reaksinya itu bersifat reversibel dan melibatkan oksidasi L-malat dengan reduksi NAD+ menjadi NADH. Oksaloasetat yang terbentuk memungkinkan pengulangan siklus dan NADH yang terbentuk berpartisipasi dalam fosforilasi oksidatif. Nah, produk siklus Krebs itu apa? Produk siklus Krebs itu karena ini adalah proses siklik, oksaloasetat terbentuk di akhir saat mengembun dengan asetil-CoA pada siklus yang berikutnya. Nah, pada setiap putaran siklus itu ada 3 NADH, 1 FADH2, kemudian ada 1 GTP atau ATP, dan 2 CO2. Gitu. Nah, tujuan dari siklus Krebs ini apa? Tujuan dari siklus Krebs ini adalah oksidasi lengkap glukosa menghasilkan molekul kaya energi. Nah, kemudian menghasilkan ATP dalam rantai transport elektron. Nah, siklus Krebs ini terjadi di mitokondria eukariot dan sitoplasma prokariot. Jadi berapa banyak ATP yang dihasilkan dalam siklus asam sitrat? Jadi ada 1 ATP yang terbentuk dalam 1 siklus asam sitrat. Sementara
2 ATP terbentuk dari 1 molekul glukosa, 2 molekul pirufat terbentuk dari 1 molekul glukosa. Nah, apakah siklus asam sitrat itu membutuhkan oksigen? Jawabannya adalah iya, karena asam sitrat itu membutuhkan oksigen untuk beroperasi dalam kondisi aerobik, karena NAD+ dan FAD itu tidak dapat diregenerasi dari bentuk tereduksinya di mitokondria. Tuh. Di sini ada proses glikolisis dan gluconeogenesis. Untuk glikolisis sendiri, glikolisis itu merupakan proses metabolisme yang berfungsi sebagai dasar untuk respirasi seluler aerobik dan anaerobik. Nah, kemudian reaksinya keseluruhan glikolisis itu seluruhnya itu terjadi di sitoplasma. Proses yang pertama atau langkah yang pertama itu dalam glikolisis itu ada konversi D-glukosa ini, kemudian menjadi glukosa 6-fosfat yang dibantu dengan enzim heksokinase. Nah, detailnya itu secara detailnya di sini itu cincin glukosa difosforilasi. Fosforilasi itu menambahkan glukosa fosfat ke molekul yang berasal dari ATP, sehingga pada titik ini dalam glikolisis 1 molekul ATP telah dikonsumsi. Nah, kenapa hasil fosforilasi ini ada molekul yang disebut glukosa 6-fosfat? Karena ada 6 karbon dari glukosa yang memperoleh glukos dari fosfat. Di sini juga terdapat magnesium, ya, atom magnesium yang berguna untuk melindungi muatan negatif dari glukos fosfat pada molekul ATP. Langkah kedua itu ada fosfoglukosa isomerase. Nah, di sini itu penataan ulang glukosa 6-fosfat menjadi fruktosa 6-fosfat oleh isomerase glukosa fosfat atau fosfoglukosa isomerase atau fosfoheksus isomerase. Secara detailnya itu, glikolisis itu melibatkan konversi glukosa 6-fosfat menjadi fruktosa 6-fosfat. Kemudian reaksi ini itu disebut dengan isomerasi. Setelah itu ada fosfofruktokinase. Nah, di sini itu fosfofruktokinase itu dengan mekanisme sebagai kofaktor mengubah fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6 bisfosfat. Detailnya itu secara detailnya fruktosa 6-fosfat itu diubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Nah, reaksi itu sama dengan reaksi terjadi pada langkah 1 glikolisis. Molekul kedua ATP itu menyediakan glukosa fosfat yang ditambahkan ke molekul fruktosa 6-fosfat. Nah, enzim yang mengkatalisis itu disebut dengan fosfofruktokinase. Setelah itu ada langkah aldosa. Aldosa ini ya. Nah, aldosa ini itu memecah fruktosa 1,6 bifosfat menjadi 2 gula. Nah, kedua gula itu ada dihidroksiaseton sama gliseraldehid. Secara detailnya itu, langkah ini menggunakan enzim aldolase ini untuk mengkatalisis pembalahan fruktosa bisfosfat untuk menghasilkan 2 molekul 3 karbon. Salah satu molekulnya itu disebut gliseraldehid dan dihidroksiaseton. Kemudian langkah yang kelima ada triosofosfat isomerase. Nah, di sini itu enzim triosofosfat isomerase ini mengubah molekul dihidroksiaseton dan gliseraldehid ini. Nah, gliseraldehid ini itu kemudian dihilangkan atau digunakan pada langkah glikolisis berikutnya. Secara detailnya, gliseraldehid itu adalah satu-satunya molekul yang berlanjut dalam jalur glikolitik, sehingga molekul yang dihasilkan selanjutnya itu
ditindaklanjuti oleh enzim yang disebut dengan triose-fosfatisomerase yang mengatur ulang DHAP menjadi GAP sehingga dapat berlanjut dalam glikolisis. Terus langkah yang keenam itu ada gliseraldehid 3-trifosfat dehidrogenase. GAP DH ini mendehidrogenasi dan menambahkan fosfat anorganik ke gliseraldehid 3-fosfat. Nah, menghasilkan 1,3 bisfoglycerat, menghasilkan 1,2 bisfoglycerat. Nah, pada angka ini tuh terjadi dua peristiwa utama. Ada gliseraldehid 3-fosfat yang dioksidasi oleh koenzim nikotinamid adenidinukleotida atau NAD. Ini juga ada molekul terfosforilasi dalam penambahan glukus fosfat bebas. Enzim yang mengkatalisis disebut dengan fosfoglycerate kinase. Nah, enzim ini itu mengandung struktur yang menahan molekul dalam konformasi sehingga memungkinkan molekul NAD untuk menarik hidrogen dari GAP dan mengubah NAD menjadi NADH. Terus langkah yang ketujuh itu ada fosfoglycerate kinase. Fosfoglycerate kinase ini transfer glukus fosfat dari 1,3 bifosfat ini menjadi 3 fosfoglycerat. Nah, sini itu menyebabkan hilangnya glukus fosfat dari bahan awal. Fosfat yang ditransfer ke molekul ADP yang menghasilkan molekul ATP pertama. Sehingga sintesis 2 molekul ATP pada langkah ini. Nah, sintesis ATP ini kemudian membatalkan 2 molekul ATP yang digunakan. Sehingga molekul ATP hingga tahap glikolisis ini 0, bernilai 0. Kemudian langkah yang ke-8, langkah yang terakhir itu ada fosfoglycerat mutase. Fosfoglycerat mutase ini memindahkan fosfat dari 3 fosfoglycerat menuju ke karbon ketiga, dari karbon ketiga ke karbon kedua untuk membentuk 2 fosfoglycerat. Nah, detailnya itu langkah ini melibatkan pemetaan ulang sederhana posisi glukus fosfat pada molekul 3 fosfoglycerat menjadikannya 2 fosfoglycerat. Kemudian sebuah mutase adalah enzim yang mengkatalisis transfer glukus fungsional dari satu posisi pada molekul yang lain. Setelah itu, mekanisme reaksi yang berlangsung terlebih dahulu menambahkan glukus fosfat ditambahkan ke posisi 2 dari 3 fosfoglycerat. Kemudian menghilangkannya fosfat dari posisi 3 hanya menyisakan 2 fosfat dan menghasilkan 2 fosfoglycerat. Langkah ke-9 ada enolase. Enzim enolase itu menghilangkan molekul air dari 2 fosfoglycerat untuk membentuk asam fosfoenol pirufat atau PEP. Secara detail itu langkah ini merupakan konversi 2 fosfoglycerat menjadi fosfoenol pirufat atau PEP. Reaksi ini tuh dikatalisis oleh enolase. Enolase itu bekerja dengan menghilangkan glukus air atau mendehidrasi 2 fosfoglycerat. Terus, langkah yang ke-10 ada pirufat kinase. Nah, pirufat kinase ini enzim pirufat kinase ini mengkatalisis proses transfer P dari fosfoenol pirufat PEP ke ADP untuk membentuk asam pirufat dan ATP. Dan secara detailnya itu langkah terakhir glikolisis ini itu mengubah fosfoenol pirufat menjadi pirufat lewat bantuan enzim pirufat kinase. Nah, glukus fosfat yang terikat pada 2 karbon PEP itu ditransfer ke molekul ADP menghasilkan ATP kembali. Karena ada 2 molekul PEP di sini, sebenarnya kita tuh menghasilkan 2 molekul ATP. Langkah 1 dan 3 itu mengurangi 2 ATP, langkah 7 dan 10 itu menambah 4 ATP. Sehingga terlihat ATP yang dihasilkan itu ada 2. Itu. Selanjutnya ada proses gluconeogenesis. Nah, gluconeogenesis ini sebenarnya reaksi berkebalikan dari glikolisis. Nah, gluconeogenesis itu proses sintesis atau pembuatan glukosa dari senyawa non-karbohidrat. Atau proses ini terjadi ketika kadar glukosa tidak tersedia sehingga tubuh mengubah asam amino atau gliserol menjadi glukosa. Nah, kemudian glukosa itu dibuat dari senyawa dan molekul lain non-karbohidrat seperti asam amino.
prosesnya langkahnya atau tahapannya dalam gluconeogenesis itu, pertama itu pengubahan piruvat menjadi asam fosfoenol piruvat atau PP. Dari sini menjadi fosfoenol piruvat. Ini menjadi fosfoenol piruvat. Kemudian tahap kedua pengubahan PP menjadi fruktosa 6 fosfat. Nah, untuk tahap kedua itu pengubahan yaitu pengubahan fosfoenol piruvat menjadi fruktosa 6 fosfat ya. Nah, senyawa yang menjadi turunan dari fruktosa ini adalah senyawa turunan dari fruktosa itu sendiri. Kemudian tahap yang ketiga adalah pengubahan fruktosa 6 fosfat menjadi glukosa atau menjadi molekul awal kembali. Seperti itu. Nah, sebenarnya gluconeogenesis itu merupakan proses kimiawi yang secara kompleks. Glukosa yang udah dihasilkan ini dari gluconeogenesis itu akan digunakan sebagai energi. Seperti itu. Terus apa sih perbedaannya gluconeogenesis sama glikogenolisis? Kalau glikogenolisis itu proses lain yang dilakukan tubuh saat kadar glukosa kita itu rendah di aliran darah. Kalau glikogenolisis itu menggunakan molekul glikogen yang kemudian dipecah menjadi glukosa. Jadi berbeda dengan glucogenolisis. Kalau glucogenolisis itu yang tadi proses sintesis atau pembuatan glukosa dari senyawa non-karbohidrat dalam tubuh, non-karbohidrat di dalam tubuh. Dan adanya glucogenesis ini menunjukkan bahwa glukosa itu memang menjadi sumber energi yang lebih disukai tubuh karena mudah digunakan. Gitu. Oh, jadi ini kita akan menjawab pertanyaan yang ada. Yang pertama, langsung saja ya. Pada metabolisme protein, sebelum dioksidasi, maka asam amino harus dihilangkan gugus aminonya melalui reaksi, kecuali jawabannya adalah asilasi. Karena pada proses transmisi itu sendiri adalah proses katabolisme asam amino yang melibatkan pemindahan gugus amino dari satu asam amino ke asam amino yang lain. Nah, dari makna transmisi sendiri yaitu pemindahan gugus amino atau dalam lain kata dihilangkan. Setelah itu deaminasi. Deaminasi itu juga memiliki makna yang sama dengan transmisi. Hampir mirip-mirip, yaitu mengeluarkan gugus amino dari suatu senyawa. Atau juga bisa dikatakan menghilangkan gugus amino. Gitu. Jadi jawabannya adalah C atau asilasi. Setelah itu nomor 2. Pembentukan asetil-CoA dari hasil metabolisme protein melalui jalur, jawabannya adalah A, beta oksidasi atau yang biasa kita kenal dengan dekarboksilasi oksidatif, yaitu reaksi yang mengubah asam piruvat yang beratom 3C menjadi senyawa baru yang beratom C sebanyak 2 buah, yaitu asetil koenzim atau yang biasa disebut dengan asetil CoA. Setelah itu nomor 3, pada siklus urea, citrulline bereaksi dengan aspartat menjadi, jawabannya adalah B, arginosuccinat. Jadi, pada siklus urea itu sendiri, citrulline bereaksi dengan aspartat menjadi arginosuccinat yang membentuk fumarat dan membentuk arginin. Akhirnya arginin diuraikan oleh arginase untuk membebaskan urea dan membentuk kembali ornitin. Nah, setelah itu lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini soal esai ya, teman-teman. Menjawab yang nomor 4 dulu. Jelaskan mekanisme sintesis protein yang melibatkan proses transkripsi dan translasi. Tahap pertama dalam sintesis protein itu tersendiri yaitu transkripsi. Dilihat dari namanya ya, itu transkrip. Dapat diketahui bahwa dalam proses ini terjadi penyalinan sebagian DNA. Kenapa sih DNA-nya itu harus disalin? Kenapa? Biar apa?
karena DNA terletak di nukleus, sedangkan proses pembentukan protein berlangsung di ribosom yang letaknya di sitoplasma. DNA tidak dapat bergerak sendiri menuju ke ribosom, sehingga dibutuhkan fasilitator yaitu RNA polimerase untuk datang ke DNA, membuat cetakannya dan menyuruhnya pergi dari ribosom. Selanjutnya yaitu translasi. Prosesnya yaitu ketika mRNA terbentuk, maka mRNA atau RNA messenger atau yang biasa disebut juga dengan RNA pembawa pesan bisa membawa kode hasil salinan DNA ke ribosom. mRNA berisi kumpulan dari kodon-kodon DNA. Selanjutnya yang nomor 5, apakah glikogenesis dan glikogenolisis itu, dan jelaskan kapan sel akan melakukan metabolisme tersebut. Jadi, glikogenesis yaitu proses pembentukan glikogen dari glukosa atau gula darah. Glukosa ini digunakan tubuh untuk menghasilkan energi. Nah, kapan sel akan mengalami metabolisme glikogenesis? Jadi, hal itu terjadi ketika adanya peningkatan kadar glukosa dalam darah, misalnya setelah kita makan. Jadi setelah kita makan itu ada peningkatan kadar glukosa dalam darah kita. Gitu. Jadi sekarang yang glikogenolisis. Glikogenolisis yaitu proses pemecahan molekul glikogen menjadi glukosa atau gula darah. Pada dasarnya glikogen adalah energi yang disimpan dalam bentuk glukosa rantai panjang. Nah, kapan sih sel akan melakukan metabolisme glikogenolisis? Jadi, proses glikogenolisis dapat terjadi di otot dan sel hati ketika tubuh memerlukan lebih banyak produksi energi. Gitu. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.